Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mayada Latifah dengan NIM 251080201187 dari kelas E Perbankan Syariah. Pada video ini, saya ingin membahas materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Pada materi ini, kita akan membahas nilai elastisitas yang terdiri dari elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Kemudian, saya juga akan membahas tentang nilai marginal yang terdiri dari nilai marginal cost atau biaya marginal, kemudian yang kedua marginal revenue atau penerimaan marginal. Yang pertama-tama kita ketahui dulu bentuk umum diferensial atau turunan, yaitu Y sama dengan AX pangkat N sama dengan N kali AX pangkat N min 1. Pada nilai elastisitas permintaan, nilai elastisitas permintaan yaitu pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Persamaannya yaitu sigma QD sama dengan delta QD per delta P dikali P per QD. Kemudian nilai elastisitas penawaran yaitu pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Pada nilai elastisitas ini menggunakan persamaan sigma QS sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Yang ketiga yaitu nilai elastisitas produksi. Nilai elastisitas produksi yaitu besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah input atau faktor produksi yang digunakan. Persamaannya yaitu sigma P sama dengan delta P per delta X dikali X per P. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Diketahui QD sama dengan 25 kurang 3P. Tentukan elastisitas permintaan pada P sama dengan 5. Diketahui QD sama dengan 25 min 3P pangkat 2. Kemudian QD aksennya itu minus 6P. Itu didapatkan dari min 3 dikali 2. Jadi min 6P. Nah, kita sudah mengetahui QD-nya. Sekarang kita masukkan saja langsung min 6P dikali P per 25 minus 3P kuadrat. Yaitu P-nya ini kan pada soal P-nya itu 5. Jadi P-nya kita ganti dulu jadi 5, yaitu minus 6 dikali 5 dikali 5 per 25 dikurang 3 kali 5 pangkat 2. Hasilnya yaitu minus 150 per minus 50. Minus 150 dibagi 50 hasilnya 3, yaitu yang artinya 3 ini elastis. Jadi harga barang berubah sebesar 3%. Kemudian pada contoh soal yang kedua diketahui QS sama dengan minus 50 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas penawaran P sama dengan 10. Langsung saja kita kerjakan seperti soal sebelumnya. QS sama dengan min 50 min 3P kuadrat. QS aksen sama dengan min 6P. Min 6P ini sama kita dapatkan dari 3P kuadrat. Kemudian sigma QS sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Hasilnya yaitu minus 600 per minus 350. Nah, minus 600 ini dibagi dengan minus 350 hasilnya 1,71 yang artinya elastis. Jadi harga barang berubah sebesar 1,71%. Lanjut kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Diketahui P sama dengan MX kuadrat dikurang X pangkat 3. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan input atau faktor produksi ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan 7 unit. Langsung saja kita jawab pada X. Ketika X-nya 3, itu kita jawab aja langsung P
P-nya tadi diketahui 6x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Kemudian P aksennya 12x dikurang 3x kuadrat. 3x ini 12x ini kita dapat dari 6 kali 2, kemudian minus 3x kuadrat kita dapatkan dari minus 3 dikali 3. Kan pangkatnya dikurang 1, makanya pangkatnya 12 ini hilang, terus pangkatnya min x pangkat 3, jadinya 3x pangkat 2. Kemudian sigma P sama dengan masukkan saja langsung pada rumus, yaitu 12x minus 3x pangkat 2 dikali x per 6x pangkat 2 dikurang x pangkat 3. Nah, karena ini x-nya disuruh mengganti menjadi 3, jadi semua x itu kita rubah menjadi 3. Jadi 12 dikali 3 dikurang 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 per 6 kali 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 3. Hasilnya yaitu 36 dikurang 37. 36 ini kita dapatkan dari 12 dikali 3, kemudian 37 kita dapat dari 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian kita kali dengan 3 per 54 tambah 27, yang hasilnya yaitu 1. Artinya dia elastis uniter. Lanjut kita mengerjakan pada faktor produksinya jika x sama dengan 7. Masuk langsung saja. P sama dengan 6x kuadrat dikurang x pangkat 3. Ini turunan, ini P aksennya yaitu 12x dikurang 3x pangkat 2. Nah, karena ini x-nya 7, jadi langsung aja 12 dikali 7 dikali 3 kali 7 pangkat 2 dikali 7 per 6 kali 7 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 3. Kemudian hasil dari 12 kali 7 yaitu 84. 3 kali 7 pangkat 2 yaitu 147. Kemudian 7 per 6 kali 7 pangkat 2 294. 7 pangkat 3 343. Jadi hasil dari penjumlahannya yaitu 9, yang artinya elastis. Kita lanjut pada pembahasan kedua di video ini, yaitu nilai marginal. Nah, biaya marginal. Biaya marginal itu apa sih? Jadi, biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produksi. Persamaannya yaitu C sama dengan FQ, C aksen sama dengan MC sama dengan delta C per delta Q. Yang kedua, yaitu nilai marginal penerimaan marginal. Penerimaan marginal yaitu penerimaan tambahan yang diperoleh karena bertambahnya suatu unit output yang diproduksi atau terjual. Persamaannya yaitu R sama dengan FQ, kemudian R aksen sama dengan MR sama dengan delta R per delta Q. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Diketahui fungsi biaya C sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 18Q pangkat 2 ditambah 60Q ditambah 8. Tentukan besarnya Q pada saat C dan MC adalah minimum, serta berapa nilai MC dan C. Langsung kita jawab. Yang pertama-tama kita sudah mengetahui soal, kemudian C aksen sama dengan MC sama dengan 6Q kuadrat. 6Q kuadrat kita dapatkan dari 2 kali 3, kemudian 36Q kita dapatkan dari 18 kali 36Q kita dapatkan dari 18 kali 2, kemudian 60 itu kita hilangkan koefisiennya, jadi tinggal 60. Terus karena 8 itu konstanta, jadi dia tidak bisa diturunkan. Kemudian kita lanjut, MC aksen sama dengan 12Q kurang 36. 12Q itu kita dapat dari 6 kali 2, kemudian pangkatnya dihilangkan karena dikurang 1, jadi dia hilang,
cuman 1 jadi nggak ditulis. Kemudian 36 itu juga kita hilangkan belakangnya. Nah, syarat C dan MC minimum terjadi saat MC aksen sama dengan 0 atau titik ekstrim fungsi parabola pada saat MC aksen sama dengan 0. Nah, MC aksen sama dengan 12Q min 36 sama dengan 0. Q sama dengan 36/12. Ini kita pindah-pindahkan ruasnya. Kemudian X sama dengan 3 karena 36 bagi 12 itu hasilnya 3. Kemudian C aksen sama dengan MC sama dengan 6Q kuadrat dikurang 36Q tambah 60 sama dengan 6 kali 3 pangkat 2. Kita sudah mengetahui Q-nya, jadi semua Q kita ganti jadi 3. 6 kali 3 pangkat 2, kemudian dikurang 36 kali 3 ditambah 60. 6 kali 3 pangkat 2 itu 54, 36 kali 3 ya 108, kemudian 60 kita tetap turunkan 60. Hasil dari penjumlahannya yaitu 6. Kemudian kita mencari C-nya yaitu sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 18Q pangkat 2 ditambah 60Q ditambah 8. C sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Ini sama kayak yang tadi, tapi ini C. Kan tadi kita mencari MC. Tadi MC, kemudian sekarang kita mencari C-nya. C-nya yaitu 2 dikali 3 pangkat 3 dikurang 18 kali 3 pangkat 2 ditambah 60 kali 3 ditambah 8. 2 kali 3 pangkat 3 yaitu 54. Kemudian 18 dikali 3 pangkat 2 162. 60 dikali 3 180 ditambah 8. Hasilnya yaitu 80. Q sama dengan 3 dan MC sama dengan 6. Didapat titik ekstrim parabola 3,6 dengan parabola terbuka ke atas karena MC double aksen sama dengan 12 lebih besar daripada 0. Nah, jadi kita dapat menjawab soal itu. Q sama dengan 3 dan C sama dengan 80. Kita mendapatkan titik 3,80. Kemudian Q sama dengan 0, itu C-nya didapat titik 0,8. Lanjut pada soal kedua, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 16 min 2Q. Tentukan fungsi penerimaan dan berapa besarnya nilai P, R, dan MR. Pada soal ini, langsung saja kita kerjakan. R sama dengan P kali Q. R sama dengan P-nya tadi 16, kemudian Q-nya 2 dikali dengan Q. R sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Itu merupakan fungsi parabola. Kemudian R aksen, MR sama dengan 16 dikurang 4Q. 4Q ini kita dapat dari 2 kali 2. Pada saat Q sama dengan 0, maka MR sama dengan 16 didapat dari titik 0,16. Pada saat MR sama dengan 0, maka Q sama dengan 4 didapat dari titik 4,0. P sama dengan 16 min 2Q. Pada saat Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16 didapat dari titik 0,16. Pada saat P sama dengan 0, maka Q sama dengan 8 didapat titik 8,0. Kemudian kita lanjut. R sama dengan 16Q min 2Q kuadrat, fungsi parabola. R aksen sama dengan MR sama dengan 16 dikurang 4Q. Ini merupakan titik ekstrim parabola pada saat MR sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan 16 dikurang 4Q sama dengan 0. Ini kita pindahkan yang sejenis. 16
sama dengan 4Q, 4 sama dengan Q, Q sama dengan 4. R sama dengan 16 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 kali 2. 16 kali 4 yaitu 64, kemudian 2 kali 4 pangkat 2 yaitu 32. 64 dikurang 32 hasilnya itu 32. Maka didapat titik ekstrim 4,32 dengan parabola terbuka ke bawah karena R sama dengan minus 4 dan minus 4 itu hasilnya lebih kecil daripada 0. Nah, didapat Q sama dengan 4, maka P sama dengan 16 dikurang 2Q sama dengan 16 dikurang 2 kali 4 sama dengan 8. Semua Q kita ganti jadi 4. R sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2 sama dengan 16 kali 4 dikurang 2 kali 4 pangkat 2 yaitu 32. MR sama dengan 16 dikurang 4 kali 4Q sama dengan 16 min 4 kali 4 sama dengan 0. Sekian materi penerapan diferensial fungsi sederhana yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.